Allahumma sholli sholatan. Yang pertama adalah salawat bid'ah sekaligus syirik. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Sekaligus juga lafaznya mengandung syirik. Contohnya salawat nariyah, atau mereka sebut juga salawat tafrijiyah atau salawat kurutubiyah. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman. Ini namanya salawat nariyah. Maka jemaah sekalian, pertama, salawat ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau diyakini beliaulah yang dapat menolong semua kebutuhan kita, menghilangkan semua kesusahan kita, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik. Dan secara lafaz, menurut bahasa Arab, bisa bermakna demikian. Bisa bermakna demikian lafaz yang ada dalam salawat nariyah. Banyak salawat-salawat yang bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Seperti apa? Salawat tibul qulub, salawat nariyah, salawat badak, salawat al-fatihah. Ini nggak ada. Dan setiap torekot punya salawat sendiri. Berapa puluh torekot yang ada. Ini nggak ada. Salawat-salawat yang diadakan ini semuanya bid'ah. Ini salawat nariyah. Kalau kita mengatakan, nanti ada orang yang mengatakan, Ustaz, ada ulama-ulama yang membolehkan membaca itu. Taiblah, kita ini daripada ribut, daripada umat Islam berpecah belah, kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah capek umat Islam berpecah belah dengan masalah-masalah yang memang dipermasalahkan. Maka tatkala itu kita akan bermasalah dengan Rasul SAW, Nabi yang mengajarkan kepada kita salawat Ibrahimiyah. Kemudian datang sebuah salawat, bisa dikatakan lebih baik daripada salawat Nabi SAW. Apalagi artinya tadi itu, ya ada yang mengantarkan kepada pengkultusan Rasul SAW yang perlu dicermati. Tanhallu wa tanfariju bil qurbi wa tudaba wa tunalu. Semua lafaz sholawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai. Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu Ahlus Sunnah dengan baik, tapi membawa nama-nama simbol-simbol tauhid, ya mungkin ini tentara-tentara Dajjal kali ini ya. Mereka kemudian membid'ahkan dan menganggap syirik orang bersalawat dengan lafaz nariyah, karena dia tidak faham isinya, dia kira itu syirik. Salawat macam-macam salawat, dan paling bagusnya salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini paling bagusnya salawat. Kalau ada orang membuat salawat lalu berkata salawatku lebih bagus daripada salat ini, maka keluar dari iman. Numpang tanya, saya sering mengamalkan salawat nariyah setelah salat fardu, namun saudara-saudara kita di medsos katakan bahwa salawat nariyah itu salawat neraka, mengagung-agungkan Rasulullah bukan Allah. Mohon penjelasannya. Salawat tafrijiyah, salawat nariyah, salawat badar, itu salawat yang disusun ulama. Boleh salawat yang disusun ulama dibaca? Boleh. Salawat Busiri, salawat Barzanji, boleh. Itu bersanad sampai ke penulisnya. Dengan lafaz nariyah, karena dia tidak faham isinya, dia kira itu syirik. Bahkan menganggap orang kalau salawat nariyah bisa bikin kesurupan. Itu ya bagian dari fitnatul Dajjal juga ya, kekacauan yang disebutkan oleh para pembohong-pembohong ini yang berbaju-baju ustadz. Karena kadang-kadang ya mohon maaf, syaitan itu kan bisa meminjam tubuh kita dan bisa meminjam lisan kita. Kalau kita berbicara dengan kejahilan, kesombongan, ini bisa dipinjam oleh syaitan. Akhir berkalamlah dengan kalam yang tidak sahih, tidak benar. وهذه الصلاة منسوبة إلى الشيخ التازي الفاسي، والشيخ التازي رحمه الله تعالى هو الذي
صاغها بهذه الصياغة اللطيفة. ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صياغات جمعها ابن السبكي في كتابه الماتع الذي رد فيه على ابن تيمية رحمه الله الجميع، نحو أكثر من 40 صلاة وصياغة. لكن الشرع لما جاء في الدعاء وفي الذكر جاء على السعة وليس على التضييق، ولذلك رأينا الصالحين والعلماء والمفكرين المسلمين ينشئون صيغا توافق الشريعة الإسلامية وتسير معها وكذا إلى آخره، ولكنهم وجدوا قلوبهم عندها وفيها. فمنها هذه الصلاة النارية والتزية التي تقول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما. Tapi di sana ada solawat banyak, ada solawat tibbil qulub, ada solawat macam-macam, ada solawat al-fatih dan sebagainya. Hebat itu solawat itu semuanya. Tapi kalau ditanya solawat apa yang paling bagus, yang paling bagus adalah salawat yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ada orang yang ingin membuat salawat, bukan suatu yang terlarang, bukan suatu yang terlarang. Imam Bukhari juga buat salawat kok. Yang dia nggak tahu siapa yang menyusun lafaz salawat nariyah. Yang menyusun lafaz nariyah itu ulama ahli hadis, ahli sunnah, ahli tauhid, namanya Ibrahim At-Tazi. Maka dulu nama dari salawat nariyah itu adalah salawat taziyah. Lama-lama berubah jadi salawat nariyah. Salawat nariyah, salawat menjauhkan dari neraka, bukan salawat neraka. Orang salawat menjauhkan dari neraka. Dalilnya apa? Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat. Salawat terbagi dua. Salawat ma'sur yang diajarkan Nabi, itu yang ada dalam hadis sahih. Salawat ghairu ma'sur yang dibuat oleh para ulama. Boleh. Betul ya. Itu salawat yang paling sederhana dan yang paling mulia yang kita pakai lagi sholat, yaitu salawat Ibrahimiyah. Jadi tidak benar bahwa salawat nariyah itu bid'ah atau syirik. Salawat nariyah justru berisi cara bermunajat dengan ilmu tauhid yang sahih pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang paling bagus salawat Ibrahimiyah. Akan tapi salat apa saja adalah menghantarkan kita untuk dekat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairi man qad wahhada, paling bagusnya Nabi adalah paling bagusnya ahli tauhid. Wahhada, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau adalah imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Maka sama, kalau ada orang mengatakan imanku lebih hebat dari imannya Nabi Muhammad, keluar dari iman. Paling bagusnya iman Nabi Muhammad.